Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh wali santri PAUD Qiraati Hidayatul Muhtadiin yang kami hormati, beserta anak-anakku yang kami banggakan, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa belajar bersama meskipun tidak secara langsung tatap muka. Tidak apa-apa, tidak menjadi penghalang. Yang penting kita masih bisa belajar bersama. Yang kedua, salawat salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti, amin. Perlu Bapak Ibu wali santri seluruhnya ketahui bahwa setiap hari Jumat dan Sabtu kita akan mulai belajar bersama, yaitu mendengarkan kultum dari ustadz-ustadzah semua. Mohon untuk wali santri seluruhnya mengarahkan kepada masing-masing anak untuk belajar bersama orang tua mendengarkan kultum dari ustadz-ustadzah, yaitu hari Jumat dan Sabtu. Untuk hari ini ustadzah akan menyampaikan 2 poin penting yang sering dilupakan oleh orang tua dalam mendidik anak kaitannya dengan akidah dan akhlak. Apa saja? Yang pertama, etika meminta izin. Meminta izin apa? Meminta izin masuk kamar. Loh, masuk kamar kok minta izin? Masuk kamar siapa dulu? Masuk kamar orang tua. Nah, anak-anak harus berlatih kalau masuk kamar orang tua itu harus izin, tidak boleh sembarangan, tidak boleh langsung masuk saja tidak meminta izin. Di dalam kitab yang ditulis oleh Yai Haji Taufikul Hakim di sini juga menyebutkan bahwa masuk kamar orang tua itu harus meminta izin, tidak boleh sembarangan. Nah, selama ini bagaimana teman-teman di rumah? Ataukah meminta izin? Ataukah langsung masuk saja? Atau malah justru masih bobok bersama orang tua? Nah, itu yang penting. Anak-anak harus berlatih tidur sendiri, tidur tidak bersama orang tua. Nah, monggo Bapak Ibu semua nanti diarahkan anak-anaknya kalau mau masuk ke kamar jenengan, kalau mau masuk ke kamar orang tua, itu harus meminta izin, tidak boleh sembarangan. Itu yang pertama. Untuk poin yang kedua adalah mengajarkan atau mengenalkan batasan-batasan aurat kepada anak sedini mungkin, khususnya anak perempuan. Nah, apabila kita ingin anak-anak kita bisa berpakaian yang baik dalam arti menutup aurat secara syariat Islam, maka harus ada usaha yang kita lakukan. Apa saja kira-kira? Yang pertama, kita harus memberikan teladan yang baik, memberikan contoh yang baik. Jadi, kita sebagai orang tua tidak hanya menyuruh anak untuk berpakaian yang baik, tapi kita lebih dulu memberikan contoh, sehingga nanti lama-kelamaan insya Allah anak akan menirukan kebiasaan kita. Kebiasaan apa? Kebiasaan berpakaian yang baik. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sebagai orang tua juga harus memfasilitasi ataupun menyiapkan dan menyediakan pakaian-pakaian yang baik juga. Karena anak-anak kita masih dalam kontrol kita, khususnya dalam hal berpakaian, maka dari itu kita yang memulai, kita yang menyiapkan pakaian-pakaian yang baik tersebut. Seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk hari ini teman-teman, kita belajar tentang 2 hal. Yang pertama, apabila kita masuk ke kamar orang tua, kita harus meminta izin, tidak boleh sembarangan. Yang kedua, kita harus berpakaian yang baik. Berpakaian yang baik dalam arti menutup aurat. Kita mulai dari sekarang, monggo Bapak dan Ibu semua nanti diarahkan anak-anaknya, karena anak-anak kita masih butuh arahan, masih harus dalam kontrol kita sebagai orang tua. Dan harapannya mudah-mudahan nanti anak-anak bisa menjadi anak yang tumbuh, menjadi anak yang solih-solihah, menjadi kebanggaan orang tua dunia dan akhirat, dan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Demikian tadi dari Ustadzah Ani. Insya Allah besok dilanjut oleh Ustadzah yang lainnya. Semoga bermanfaat. Dari awal sampai akhir banyak kesalahan. Ustadzah Ani mohon maaf. Usaha akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.